Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 1 SMAN 46 Jakarta ingin mempresentasikan pelajaran biologi. Adapun anggota-anggota kelompok 6 yaitu Aulia Putri Damayanti, Dafa Musyafa, Dimas Falah, Fatia Rahma Utami, Nur Fitriana, dan Rahma Alia Kurnia Ningrum. Kami akan mempresentasikan materi anabolisme fotosintesis. Metabolisme memerlukan enzim. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu 1. Katabolisme. Katabolisme adalah mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Anabolisme mengurai molekul kompleks menjadi sederhana. Katabolisme menghasilkan ATP. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik dan dapat menyusun sintesis molekul sederhana menjadi kompleks. Anabolisme menggunakan ATP. Anabolisme adalah mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik dan dapat menyusun sintesis molekul sederhana menjadi kompleks. Anabolisme menggunakan ATP, yaitu adenosin trifosfat, adalah bentuk energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tingkat sel. Berdasarkan sumber energi yang dipakai, reaksi anabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu fotosintesis dan yang kedua kemosintesis. A. Fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menyusun. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik yaitu gula dan zat anorganik yaitu air dan karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, ganggang, dan beberapa jenis bakteri tertentu. Organisme tersebut dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk menangkap cahaya matahari. Contoh pigmennya adalah klorofil, karoten, phycoerythrin, dan phycocyanin. 1. Tempat terjadinya fotosintesis. Reaksi fotosintesis terjadi pada membran fotosintesis tumbuhan. Pada bakteri fotosintesis, membran tersebut merupakan lipatan membran sel. Pada tumbuhan, alga, dan protista bersel satu, semua reaksi fotosintesis terjadi dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas mempunyai sistem membran dalam. Membran ini terorganisir menjadi kantong pipi berbentuk cakram yang disebut tilakoid, sedangkan tumpukan dari tilakoid adalah grana. Tilakoid merupakan ruangan tertutup dan berfungsi sebagai tempat pembuatan ATP. Di sekeliling tilakoid terdapat cairan yang disebut stroma. Stroma sendiri mengandung enzim yang berperan dalam reaksi fotosintesis. Pigmen penyerapan cahaya yang tersusun atas klorofil A serta klorofil B terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem. Fotosistem merupakan satuan fungsional penangkap cahaya. Satu fotosistem tersusun dari sekitar 200 molekul klorofil. Fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu A. Fotosistem 1. Sebagian besar mengandung klorofil A sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang antara 600-700 nm. B. Fotosistem 2. Tersusun oleh lebih banyak klorofil B sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400-500 nm. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di bagian grana. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Pada reaksi terang terjadi fotolisis, yaitu penguraian air oleh cahaya yang menghasilkan ion, hidrogen, dan oksigen. Fotolisis merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Dalam reaksi terang terdapat dua jenis aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklis digunakan Fs1 dan Fs2 serta hanya ada satu arah aliran elektron, terutama air ke NADP+. Yang kedua,
fotofosforilasi siklis merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan Fe1. Aliran elektronnya membentuk siklus karena elektron yang reaktif diserang berasal dari P700 pada pusat reaksi dan kembali ke P700. Tahapan-tahapan reaksi terang. Penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Setelah fotosistem menyerap energi matahari, energi ini digunakan untuk fotolisis, yaitu memecahkan molekul air. Air akan pecah menjadi ion hidrogen, gas oksigen, dan elektron. Ion hidrogen ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH. Gas oksigen dilepaskan ke udara, dan elektron bebas yang terbentuk akan mengalami pemindahan atau transfer elektron melalui fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Reaksi gelap. Reaksi gelap dapat berlangsung baik ada cahaya maupun tidak. Reaksi ini terjadi di dalam stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan karbon dioksida menjadi glukosa melalui siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap dapat berlangsung menurut 4 macam jalur, yaitu jalur C3 atau siklus Calvin. Jalur C3 dilakukan oleh tumbuhan pada umumnya. Pada jalur C3, fiksasi karbon dioksida menghasilkan PGA atau atom karbon 3. Siklus Calvin terjadi pada mesofil. 2. Jalur C4 atau jalur Hertzsprung. Jalur C4 dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di lahan terbuka tidak teduh. Tumbuhan C4 tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga karbon dioksida ditimbun terlebih dahulu menjadi oksalonacetat atau atom karbon keempat, baru kemudian mengalami siklus Calvin. Ketiga, jalur CAM. Jalur CAM dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di iklim gurun, kering, atau epifit. Tumbuhan CAM tidak dapat membuka stomatanya sama sekali pada siang hari, sehingga karbon dioksida ditimbun seperti jalur C4. Keempat, jalur C2 atau fotorespirasi atau biasanya disebut jalur glikolat. Jalur C2 terjadi apabila tumbuhan mendapat intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Jadi di sini ada dua gambar dalam reaksi gelap, yaitu jalur C3 atau disebut dengan siklus Calvin dan jalur C4 atau disebut dengan jalur Hertzsprung. Tahapan-tahapan jalur C3 yaitu tahap fiksasi. Tahap fiksasi yaitu karbon dioksida akan ditangkap dan digabungkan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim riboscope. Dan hasilnya ialah molekul dengan 6 karbon yang labil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Tahap reduksi. Tahap reduksi adalah masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP, maka berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Tahap regenerasi. Tahap regenerasi yaitu molekul gliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa bilfosfat yang bisa digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Tahapan-tahapan jalur C4 yaitu penambahan karbon dioksida pada fosfoenol pirufat atau PEP untuk membentuk produk berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Enzim PEP karbosilase menambahkan karbon dioksida pada PEP. Oksaloasetat diubah menjadi malat aspartat asam malat, kemudian ditransport dari kloroplas ke berkas selubung. Malat kemudian diubah menjadi pirufat dengan membebaskan karbon dioksida. Molekul karbon dioksida masuk ke dalam siklus Calvin.
Sedangkan piruvat berdifusi ke jaringan mesofil dan bergabung dengan sebuah fosfat yang berasal dari ATP untuk memperbaharui PEP. Percobaan sederhana para ilmuwan yang menjelaskan proses fotosintesis antara lain terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada percobaan in-house. Dalam percobaan in-house dilakukan menggunakan tanaman Hydrilla sp. Dalam percobaan in-house membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan H2O sebagai air akan menghasilkan oksigen. Yang kedua, ada percobaan SAS. Dalam percobaan SAS dilakukan dengan menutup sebagian daun selama sehari. Tahapan percobaan SAS, yang pertama, daun yang telah diperlakukan direbus dalam air, kemudian rebus secara tidak langsung menggunakan alkohol dan daun untuk melarutkan klorofil. Yang ketiga, ambil daun dan letakkan pada cawan Petri untuk ditetesi lugol atau iodin. Yang keempat, kemudian bagian daun yang ditutup akan berubah warna menjadi pucat, sedangkan yang tidak tertutup berwarna biru tua atau hitam. Percobaan SAS dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilo. Yang ketiga, ada percobaan Engelmann. Dalam percobaan Engelmann ini dilakukan menggunakan alga Spirogyra dan bakteri aerob. Koloni bakteri terdapat aerob, Spirogyra, dan Chloroplas. Percobaan Engelmann membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil akan menghasilkan oksigen atau O2. Yang keempat, percobaan dengan lilin. Dalam percobaan dengan lilin ini, jika dalam sebuah tabung kaca tertutup terdapat sebuah tumbuhan, maka suatu lilin tetap dapat menyala. Percobaan dengan lilin ini dapat disimpulkan fotosintesis akan menghasilkan O2 atau oksigen. Dalam anabolisme, yang pertama itu ada fotosintesis, yang kedua ada kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa kimia sebagai sumber energi. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemiotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Energi yang dihasilkan dari kemosintesis selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa dari CO2, CO3, atau CH4. Contoh-contoh dari kemosintesis. Yang pertama terdapat bakteri nitrasi. Contohnya bakteri nitrasi ada Nitrosomonas dan Nitrosoccus, yang dimana memiliki reaksi kimia yaitu 2NH4 plus ditambah 3O2 akan menghasilkan 2NO2 min ditambah 2H2O ditambah energi. Yang kedua ada bakteri nitratasi. Contoh bakteri nitratasi ada Nitrobacter dan Nitrococcus, yang merupakan reaksi kimia dari 2NO2 min ditambah 3O2 akan menghasilkan 2NO3 min ditambah energi. Yang ketiga ada bakteri hidrogen. Contoh bakteri hidrogen antara lain yaitu hidrogen bakteri dan Bacillus Patrethropus, yaitu merupakan hasil kimia dari 2H2 ditambah oksigen akan menghasilkan 2H2O ditambah energi. Yang keempat ada bakteri metana. Contoh bakteri metana salah satunya adalah Metanonas, yang merupakan hasil kimia dari CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan CO2 ditambah 2H2O ditambah energi. Yang kelima ada bakteri belerang. Contoh dari bakteri belerang ini Becchiatoa dan Dysprylum, yang merupakan reaksi kimia dari 2H2S ditambah O2 akan menghasilkan 2S ditambah H2O ditambah energi, dan 2S ditambah 2H2 ditambah 3O2 akan menghasilkan 2HS2A SO4 ditambah energi. Yang keenam ada bakteri besi. Contohnya bakteri Galenial, Theobacillus ferrucidans, dan
leptosteroids yang merupakan reaksi kimia dari Fe2+ menghasilkan Fe3+ ditambah energi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.